to go to Mars. Film diawali dengan pidato seorang CEO teknologi yang bernama Neven. Sejak kecil Neven punya keinginan untuk pergi ke planet Mars, bukan hanya sekedar ingin menginjakan kakinya di sana, melainkan akan menjadikannya planet yang bisa dihuni oleh manusia. Beberapa jam ke depan 6 astronot akan diterbangkan menuju planet Mars. Mereka akan menggunakan kapal Magellan 61 yang sekarang berada di orbit bumi. 6 astronot ini bukan untuk sekedar penelitian di sana, melainkan akan menjadi manusia pertama yang tinggal di planet Mars. Mereka akan tinggal di kawasan yang diberi nama X Texas. Di sana mereka sudah membangun fasilitas dan juga sarana untuk penunjang kehidupan. Neven menyerahkan misi ini kepada seorang komandan astronot yang bernama Sarah. Sarah begitu senang mendapatkan tugas ini karena telah mendapatkan kesempatan terbaik dalam hidupnya. Periode pertama akan berlangsung selama 4 tahun ke depan, yang berarti nantinya akan disusul pengiriman manusia berikutnya. Setelah selesai pidato, para astronot menuju roket untuk menuju kapal Magellan 61, dan sesampainya di orbit bumi, kapsul yang berisi para astronot pun melakukan penggabungan. 2 bulan berlalu setelah meninggalkan bumi, Sarah terlihat mual-mual. Dokter mendapati ternyata Sarah sudah hamil 3 bulan, yang itu artinya sebelum berangkat Sarah terlebih dahulu bercocok tanam dengan seseorang. Pusat kontrol berdiskusi soal ini. Mereka tidak bisa membatalkan misi begitu saja, karena setidaknya mereka membutuhkan waktu 7 bulan untuk menjemput Sarah. Lebih baik jika mereka tetap melanjutkan perjalanan. Pihak NASA memperkirakan bayi itu akan lahir setelah sampai di planet Mars, dan secepatnya mereka akan memberitakan hal ini kepada publik. Lalu setelahnya memikirkan cara untuk memulangkan bayi ini bersama ibunya, namun Neven tidak setuju, karena belum ada janin di nol gravitasi semasa dalam kandungan. Neven khawatir bayi itu mengalami kelainan. Yang sekarang harus dilakukan hanyalah agar tetap mengamati perkembangannya saja. Pemberitaan ke media hanya akan mengganggu konsentrasi mereka. Tiba waktunya Sarah melahirkan. Dibantu dengan para dokter dan para ilmuwan, Sarah melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Namun tak lama kemudian Sarah mengalami kejang-kejang lalu meninggal dunia, dan Neven yang menyaksikan proses lahiran tersebut pun merasa terpukul dengan kejadian tersebut. Lalu NASA dan Genesis mengadakan pertemuan untuk membahas kepulangan bayinya, namun Neven berkata gravitasi Mars atau 2/3 dengan gravitasi bumi akan mengubah organ tubuh bayi tersebut. Secara teknis atmosfer bumi tidak akan cocok untuk anak itu, yang artinya anak tersebut akan menyesuaikan dengan gravitasi di mana dia lahir. Jantungnya akan melemah, tulangnya juga akan rapuh, dan akhirnya mereka tetap akan merahasiakan hal ini. 16 tahun kemudian anak itu bertumbuh dewasa dan diberi nama Gardner Elliot. Dibesarkan oleh para ilmuwan, anak ini tumbuh menjadi pria yang cerdas. Gardner diasuh oleh wanita yang bernama Kendra. Selain itu dia juga mempunyai teman robot yang dibuat olehnya. Itu menunjukkan bahwa anak ini mempunyai kemampuan pemrograman. Sejak kecil Gardner sudah diberitahu bahwa manusia berasal dari bumi. Mereka yang ada di Mars hanyalah permulaan untuk membangun kehidupan di sana. Di usianya yang masih muda, Gardner sudah bisa meretas berbagai data informasi yang dia butuhkan. Belakangan ini Gardner penasaran dengan sosok ibunya. Hingga suatu malam, Gardner berhasil menyelinap ke ruang arsip dan mencari di mana barang-barang ibunya disimpan. Di sana dia menemukan cincin ibunya dan juga sebuah flash disk. Lalu dia memutar video ibunya tengah bersama seorang laki-laki. Terlihat di dalam video tersebut Sarah begitu dekat dengan pria itu. Dengan berbekal informasi tersebut, Gardner mengira bahwa pria dalam video itu adalah ayahnya. Ternyata diam-diam Gardner punya teman virtual berasal dari bumi. Tentunya komunikasi keluar fasilitas tidak diketahui siapapun. Gadis itu bernama Tulsa. Tulsa ini seorang yatim piatu dan dia besar di panti asuhan. Namun sekarang dia tinggal bersama ayah angkatnya yang bernama Sigit, seorang petani sederhana yang setiap harinya menyiram ladang. Tulsa gadis tomboy, meski begitu dia tidak jauh berbeda dari perempuan lainnya. Hari demi hari mereka semakin dekat, lalu Gardner berkata bahwa dia akan menemuinya.
namun Tulsa tidak percaya, karena sebelumnya Gardner juga sudah berjanji namun tak kunjung ditepati. Gardner pun meminta maaf karena belum bisa pergi karena penyakitnya. Dia menderita penyakit osteogenesis imperfecta, kelainan genetik yang menyerang tulang dan pembuluh darah. Suatu hari Gardner membobol kunci keamanan menggunakan implan magnet yang ditanam di dadanya, lalu dia keluar fasilitas dan membawa rover dengan kecepatan tinggi. Untungnya Kendra menemukannya dan membawanya lagi ke fasilitas. Di sana Kendra sangat marah dan lalu berkata dia tidak boleh keluar tanpa seizinnya. Gardner keluar cuma ingin mencari ibunya, namun Kendra menjawab di luar sana hanyalah ada batu nisannya saja, yang itu artinya tetap abu jenazahnya ditebarkan di Samudra Pasifik. Kita beralih dulu ke bumi, terlihat Tom mendatangi kediaman Neven, lalu mereka melakukan komunikasi dengan Kendra. Tom datang mewakili NASA untuk memintanya memulangkan anak itu, namun Neven sudah mengingatkan bahwa Gardner tidak akan bisa tahan lama tinggal di bumi, tulangnya akan rapuh, jantungnya juga tidak akan kuat untuk memompa pada gravitasi bumi. Sebenarnya mereka ada cara lain untuk membawanya pulang, yaitu menggunakan karbon nano untuk memperkuat tulangnya, namun prosedur itu sangat berbahaya dan terlalu beresiko. Suatu malam Gardner sedang menonton sebuah film, lalu Kendra menghampirinya dan menanyakan film apa yang sedang dia tonton. Gardner menjawab bahwa film ini menceritakan sekelompok malaikat yang turun ke bumi, salah satu dari mereka jatuh cinta kepada manusia, dan lalu malaikat ini hidup menjadi bagian dari mereka. Kendra yang mendengarnya merasa tersipu. Kini Gardner tumbuh menjadi pria yang cerdas juga pria romantis. You're romantic. Gardner! Di pagi hari Kendra memanggil Gardner yang sedang bekerja. Dia menunjukkan sebuah papan arah menuju bumi, yang itu artinya Gardner akan diterbangkan menuju ke sana. Tentu dia sangat senang dan besar harapannya mencari keberadaan ayahnya. Dia kemudian menghubungi Tulsa. Dalam beberapa hari dia akan melakukan operasi dan terapi fisik. Jika semuanya lancar Gardner akan langsung menemuinya. Setelah proses itu selesai akhirnya Gardner pun diterbangkan menuju bumi. Di malam hari Neven tak biasanya melihat keseharian para ilmuwan di planet Mars, lalu dia melihat bahwa Gardner tidak ada di fasilitas, dan di pagi harinya Neven melihat bahwa nama Gardner terdaftar di kapal luar angkasa yang menuju bumi. Neven pun menemui Tom dan sangat marah kepadanya, kenapa Tom tidak mendengarkan perkataannya, namun tak ada yang bisa dilakukan karena anak tersebut dalam perjalanan ke bumi. Dalam perjalanan Gardner bertanya kepada Kendra, apakah setelah di bumi dia akan mengunjungi keluarganya. Dia menjawab bahwa dia tidak punya siapapun di bumi, orang tuanya sudah meninggal, dan suaminya telah menceraikannya setelah tahu kalau dia tidak akan mempunyai anak. Tapi hal itu tidak membuatnya merasa sedih, meski Kendra ingin mempunyai anak, tapi dia sendiri nampaknya belum siap menjadi seorang ibu. Setelah sampai di bumi Gardner harus menggunakan kacamata hitam, karena cahaya matahari di bumi lebih terang daripada cahaya di planet Mars. Dia begitu senang melihat langit kebiruan dan banyak air di mana-mana. Lalu Gardner dibawa ke fasilitas milik NASA untuk melakukan tes medis kesehatan. Kemudian Neven menghampirinya dan menanyakan tentang keadaan Mars. Gardner menjawab bahwa dia bosan di sana dan ingin menjadi bagian dari bumi. Can I stay on Earth? I can't answer that. Setelah itu Kendra berbicara empat mata dengan Gardner. Dia mengatakan bahwa Gardner harus melakukan tes berikutnya, namun dia menolak karena curiga bahwa orang-orang ini ingin memulangkannya ke planet Mars. Karena sebelumnya Kendra bersama Neven mengadakan pertemuan dengan NASA, di sana mereka membahas tentang keadaan anak itu. Serangkaian tes telah dilakukan dan Gardner dinyatakan sehat, namun Neven berkata bahwa mereka harus melakukan satu tes lagi, untuk memastikan bahwa jantung anak tersebut betul-betul stabil. Setelah Kendra keluar kamarnya tiba-tiba alarm keamanan berbunyi. There he is! Diam-diam Gardner pergi keluar menyelinap ke ruang karyawan lalu mengganti pakaiannya. Setelahnya dia pun masuk ke dalam mobil pengiriman dan berhasil keluar dari tempat itu. Mengetahui Gardner menghilang, Neven sangat khawatir. Dia menyiapkan tim pencari dan tim medis. Hal itu dibutuhkan karena takut jika sesuatu terjadi pada organ tubuhnya.
Setelah menghirup udara bebas namun langkahnya masih terasa berat, tapi hal itu tidak sebanding dengan apa yang belum dirasakannya di planet Mars. Begitu juga saat hujan turun dia merasa senang, dan dia juga menyapa bapak-bapak lalu bertukar kacamata bersamanya. Weird kid. Gardner pun memasuki sebuah bis dengan bermodalkan uang yang ditemukan di ruang arsip ibunya. Dia pergi ke kota Colorado yaitu untuk menemui gadis yang dikenalnya. Keesokan harinya Kendra bersama Neven mengetahui bahwa ternyata Gardner mempunyai teman dari bumi. Bermodalkan informasi tersebut mereka bergegas pergi ke rumahnya. Dan lalu Gardner pergi ke sekolah Tulsa, di mana tempat yang paling mudah untuk menemukan keberadaannya. Setelah menyapa beberapa orang Gardner bertemu dengannya. It's me. Namun Tulsa marah karena Gardner tiba-tiba menghilang selama 7 bulan. Gardner menjelaskan bahwa saat itu dia dalam perjalanan, dan tidak bisa melakukan komunikasi apapun. Tulsa memberitahukan bahwa Gardner satu-satunya orang yang dia percaya, maka dia kecewa saat tiba-tiba Gardner menghilang. Tulsa kemudian meminta Gardner menunggu di luar sampai selesai pelajaran. Namun Gardner mengikutinya masuk ke dalam kelas. Bu guru menanyakan apakah dia murid baru. Gardner pun berkata iya, lalu dia menjelaskan bahwa dia pindahan dari East Texas. Bu guru tidak melihat namanya ada di daftar hadir, namun tidak dipermasalahkan dan menyuruhnya untuk duduk. Karena Gardner anak yang cerdas, dia tidak sulit untuk mengikuti pelajaran, dan setiap pertanyaan yang diberikan dia selalu bisa menjawabnya. Hal itu membuat semua murid di sana takjub kepadanya. Selesai belajar, Tulsa menanyakan sebenarnya dari mana Gardner berasal. Dia menjawab dari planet Mars, namun Tulsa tidak percaya dan lalu Gardner memperlihatkan sebuah foto ayahnya. Gardner menjelaskan bahwa ibunya telah meninggal, dan yang dia punya cuma ayahnya. Maka dari itu Gardner meminta bantuan kepada Tulsa untuk mencarinya, tapi sebelum itu Tulsa pulang dulu ke rumahnya, berpamitan kepada orang tuanya dan mengganti pakaian. Di saat bersamaan Neven datang mengajaknya untuk pulang ke fasilitas, namun Gardner menolak karena dia ingin mencari ayahnya. Tulsa yang mendengar keributan di luar pun mengira bahwa Gardner dalam bahaya, lalu mengajaknya kabur menggunakan pesawat milik ayahnya. Tiba-tiba di tengah perjalanan pesawat itu kehilangan tekanan. Tulsa mencoba mendaratkannya namun pesawat itu nampaknya tidak mau berhenti. Untungnya mereka bisa selamat dalam kejadian tersebut, namun kali ini Neven benar-benar kehilangan jejak mereka. Lalu mereka pergi ke sebuah bengkel. Di sana Tulsa berpura-pura sebagai customer dan meminta montir untuk mengecek data-data perbaikan mobil. Saat montir itu pergi mereka membawa mobil yang lain. Mau tak mau cara ini harus dilakukan agar mempermudah Gardner mencari ayahnya. Dalam perjalanan Tulsa mengulangi pertanyaannya, di manakah Gardner berasal? Dia menjawab dengan jawaban yang sama. Kali ini Tulsa sedikit emosi menganggap Gardner telah mempermainkannya. Namun Gardner memperjelas bahwa ibunya seorang astronot, dia lahir di Mars, ibunya membuat kesalahan saat menjalankan misi, percaya atau enggak itu tidak masalah karena Gardner berkata sejujurnya. Tulsa pun memaklumi mungkin saja dia masih enggan menyebutkan identitasnya, sampai akhirnya dia menyampingkan pertanyaannya dan lalu melanjutkan perjalanan. Setelah itu mereka mampir ke rest area. Di sana Tulsa mencari informasi tentang Sarah Elliott. Dengan petunjuk yang berada di cincin itu mereka menelusuri dan muncul satu nama yaitu Saman. Mereka meyakini bahwa orang ini yang telah menjadi penghulu pernikahan Sarah. Dengan begitu mereka akan pergi ke sana untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Sementara itu Neven mendapat kabar dari kepolisian bahwa mereka telah menangkap 2 orang remaja yang mencuri mobil, tapi ternyata sampainya di sana remaja itu bukan Gardner, dan kali ini Neven benar-benar kehilangan jejaknya. Kendra kemudian bertanya sebenarnya tes apa yang akan dijalani Gardner. Neven menjawab tes itu dilakukan untuk mengetahui apakah anak itu mengalami pembekakan jantung apa tidak. Atmosfer bumi dan gravitasi yang berat akan membuat jantungnya bekerja 2 kali lipat. Kendra kemudian mendapat kabar dari dokter bahwa kadar troponin Gardner meningkat, jantungnya semakin membesar, itu artinya waktunya semakin menipis dan segera mungkin mereka harus menemukannya. Gardner bersama Tulsa pun pergi ke pusat pembelanjaan. Di sana mereka membeli pakaian.
Setelah itu Gardner melihat Tulsa yang sedang bermain musik dan nampaknya dia mulai jatuh hati padanya. It's beautiful. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan, namun tanpa disadari mereka terekam CCTV di sana. Petugas setempat langsung memberitahukan kepada Neven, dan nampaknya mereka bergerak menuju kota New Mexico. Why New Mexico? Setelah beberapa hari mencari keberadaan ayahnya, Gardner bersama Tulsa bermalam di sebuah tebing. Gardner tidak bisa menepis perasaannya bahwa dia mencintai gadis bumi, begitupun sebaliknya, Tulsa kini telah membuatnya terbang jauh jatuh ke bumi, dan seolah telah menyempurnakan hidupnya menjadi manusia seutuhnya. I'm gonna fall in love with you, and I wouldn't know how to be human. Keesokan harinya, mereka didatangi penduduk sekitar, lalu Tulsa memberitahukan bahwa kedatangannya kemari untuk mencari orang yang bernama Saman, lalu penduduk tersebut pun mengantarkan mereka ke rumahnya. Sampainya di sana Saman ingat bahwa 16 tahun lalu dia pernah menikahkan orang yang bernama Sarah. Selain itu dia juga membuatkan cincin yang dimiliki Sarah dan separuhnya dimiliki suaminya. Kemudian Saman memberikan catatan pembayaran pernikahan. Di situ tertulis nama Sarah dan alamat tinggal sebelumnya, yaitu di kota California di sebuah rumah dekat pantai. Dari kota New Mexico mereka melanjutkan perjalanan lalu beristirahat di kota Las Vegas. Cahaya lelampuan yang terang membuat Gardner merasa pusing dan jatuh pingsan. Gardner kemudian dilarikan ke rumah sakit. Di sana dokter mendapatkan keanehan dalam tubuhnya, tulangnya kecil dan hatinya membesar. Melihat keadaan Gardner seperti ini, Tulsa benar-benar percaya bahwa ternyata dia tidak berbohong. Kemudian setelah pemeriksaan Tulsa menghampirinya, dia berbisik akan tetap pergi ke California untuk mencari ayahnya, namun Gardner terbangun dan meminta untuk ikut bersamanya. Tidak peduli dengan penolakan bumi kepadanya, yang dia inginkan saat ini hanyalah bertemu ayahnya. Kemudian mereka diam-diam pergi dari rumah sakit. Di saat bersamaan Neven mendapat kabar dari layanan sosial bahwa Gardner pergi ke California. Neven mengetahui bahwa anak tersebut akan pergi kemana. Sesampainya di sana, mereka lalu bertemu dengan pria yang mereka cari. Kemudian Gardner memperlihatkan foto dan menjelaskan bahwa dia anaknya Sarah. Karena berdasarkan video yang dilihat sebelumnya, Gardner mengatakan bahwa dia adalah ayahnya. Namun pria itu tidak percaya dan menganggap mereka akan melakukan pencurian. Yang dia tahu Sarah meninggal karena kegagalan pakaian angkasa. Kemudian Tulsa menghampirinya, dan mengatakan bahwa Gardner telah mempertaruhkan hidupnya hanya untuk menemuinya, namun kenapa dia malah mengabaikannya. Lalu Tulsa memberitahukan bahwa ternyata pria itu bukanlah ayahnya, melainkan adalah pamannya, namun Gardner tidak peduli. Yang dia inginkan saat ini hanyalah bertemu orang tuanya, sehingga dia berpamitan kepada Tulsa lalu menenggelamkan dirinya sendiri. Kemudian Neven bersama Kendra menariknya ke tepian. Di sana Neven berkata jangan meninggalkannya. Di saat itulah Gardner menyadari perhatian Neven kepadanya menunjukkan bahwa dia adalah ayahnya. You're my father. Lalu mereka segera memberikan perawatan medis dan menerbangkannya menuju fasilitas NASA, namun tubuhnya kian melemah, mereka tidak punya banyak waktu, dan sampai akhirnya Neven mengambil alih kemudi lalu menerbangkan pesawatnya lebih tinggi, yaitu menuju stratosfer lapisan kedua dari atmosfer bumi. Stratosfer mempunyai 0 gravitasi, mau tak mau mereka harus melakukannya agar tubuh Gardner kembali stabil. No, we gotta go higher. Setelah mencapai di stratosfer tubuh Gardner mulai stabil, sepertinya dia tidak cocok untuk tinggal di bumi. Gravitasi bumi yang berat membebani tubuhnya dan memaksa dia harus kembali ke planet Mars. Were you my planet? No. You have to go back. I love you. Akhirnya NASA pun mengembalikan Gardner ke planet Mars. Kali ini Kendra tidak menemaninya, tapi sekarang sang ayahlah yang akan mengantarkannya untuk pulang.
You're amazing. Nice ride. Tujuh bulan kemudian Gardner sampai ke planet Mars, sama seperti sebelumnya dia bersama Tulsa kembali harus terpisah oleh jarak. Sekarang Tulsa tinggal bersama Kendra dan Kendra menyekolahkannya di Akademi NASA, tujuannya yaitu untuk menjadi astronot, dengan begitu Tulsa bisa menyusul Gardner ke planet Mars.